Jadi hari ini kegiatannya adalah teman-teman nanti mengunggah bahan ajar bentuk PDF, video, dan slide presentasi sesuai dengan materi atau KD yang menjadi pembagian tugasnya. Seperti itu. Nah, hari ini itu agendanya itu, nanti akan saya beri caranya, tutorialnya, itu bagaimana cara mengunggah bahan ajar bentuk PDF maupun yang lain. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita cek dulu. Kemarin tugasnya adalah teman-teman itu ngapain tugasnya? Halo? Membuat top. Minggu lalu tugasnya apa? Membuat Bahan ajar. Membuat bahan ajar, menyiapkan video link YouTube, dan membuat salindia. Salindia, oke. Selain itu, di Moodle-nya ngapain? Di Moodle-nya kan sudah ada usernya tuh. Membuat topik, Pak. Membuat topik, membagi topik. Oke, saya cek ya, apakah sudah dilaksanakan ya kan? Nanti kalau enggak, kenapa ya? Oke. Ini kelas 7 ya, benar? Benar, Pak. Oke, kelas 7. Saya mulai dari kelas 7 KD.1 dulu. Akses. Oke, sudah ada topiknya. Oke, berarti tanggung jawabnya sudah selesai. Oke ya, jadi ini nanti dikasih header deskripsi gitu ya. Kompetensi dasar itu atas-atasnya bisa dikasih itu. Ini siapa PJ-nya? Saya, Pak. Nurlalita, iya. Iya, Sama siapa? sama Farah, Pak. Nurlalita yang mana? Saya yang penyelidikan IPA sama besaran pokok. Oke. Penyelidikan IPA sama besaran pokok. Berarti nanti dikasih nama ya, biar nanti saya melihatnya enak. Ya kan, yang mana gitu ya. Ngasih namanya gimana? Coba ya, kita on. Nah, ini bisa dikasih nama enggak? Oh, ini otomatis begini ya. Nah, ini bisa diedit description ya. Edit topik, terus di sini dikasih deskripsi. Nah, ini oleh ya. Nurlalita. Lalita siapa namanya? Nurlailita Rubi Fahini, Pak. Lailita Ruby ya. Oh, ya agak flu. Oke. Gini ya. Ini ditengahin gini ya. Ini bisa nih. Nah, ini kemudian hurufnya diganti yang agak besar large. Enggak, nah large gini ya. Oke. Save change. Nah, nanti kasih kayak gini ya, biar saya nanti lihat. Oke. Ini ya, jadi nanti ada ini punya siapa gitu ya, deskripsinya itu dikasih itu. Nah, ini saya hapus lagi. Oke, saya kembalikan ya. Oke. Nah, oke, untuk kewajibannya sudah ini ya, sudah bisa berarti. Lagi saya masuk ke site home, saya mau cek yang 3.2 kelas 7. Oke, ini siapa? PJ-nya? 3.3 saya Pak dan Anissa. Dikit 3.3, oke. Pembagiannya gimana? Pembagiannya kan ini ada 3 subbab Pak. Jadi untuk yang klasifikasi materi dari Anissa, kemudian untuk unsur senyawa campuran nanti satu materi ini dibagi untuk 2 anak dan untuk perubahan materi dari saya Pak.
Insya Allah seperti Oke, itu. bisa dibuat 4 enggak? Mungkin bisa, Pak. Harus 4 ya, Pak, berarti? Ya biar sama, biar nanti kan ini kan jadi nanti setiap ini kan nanti tanggung jawabnya ada materi, ada soal dan sebagainya toh. Jadi nanti saya menilainya sudah enak. Baik, Jelas ya. Pak. Nanti Terima dibagi kasih. 4 topik ya kan. Oke. Baik. Kita set home lagi 3.2 belum tadi ya. 3.2 kelas 7 3.2. Oke, ini ya. Ini page-nya siapa? Nanda, Avianisa, dan Sierra, Pak. Oke. Oke, pembagiannya gimana ini nanti? Nanti ciri-ciri benda di lingkungan dan pengklasifikasian makhluk hidup itu Sierra. Terus makhluk hidup mikroskopis itu nanti berdua bareng, Pak. Terus klasifikasi tumbuhan dan klasifikasi hewan itu saya, Pak. Oke, nah ini kan yang berdua ini bisa dijadikan 6 topik atau 4 topik, terserah. Yang maksudnya jangan ada yang berdua gitu. Oke, Pak. Ya, 4 topik atau misalkan ini jadiin satu klasifikasi tumbuhan dan hewan. Jadi satu topik boleh atau dipecah misalkan ini pengklasifikasian makhluk hidup atau apa dipecah boleh. Oke. Terus selanjutnya kelas 7 3.4. Oke, ini sudah ada ininya ya, sudah ada hiasannya, cukup menarik. Nah, oke ini pas 2 ya. Sini siapa nih PJ-nya? Pas 4 ini ya. Itu ada 4 orang, Pak. Ada 4 orang, oke. Karena ada 2 bab. Oke, ada 2 bab. Oke ya, berarti satu-satu ya berarti ya. Iya. Oke. Oke, ini udah dikasih nama ya, udah ada cuknya. Nanti dikasih nama dihias biasanya gitu. Nah, ini nanti ditambah. Oke, sudah cukup baik. Terus lagi 3.5. Nah, ini sudah cukup baik. Oke, ini siapa PJ-nya? Saya, Pak, sama Ani. Oke. Ini pembagiannya gimana? Yang konsep energi dan sumber energi sama transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel itu saya. Terus? Kemudian untuk yang respirasi dan pencernaan makanan itu Anissa, dan yang fotosintesis itu berdua, Pak. Nah, itu yang berdua ini bisa dipecah atau dijadikan topik yang satunya jadi kalau bisa jadi 4 atau 6 gitu ya. Biar sendiri-sendiri ya. Oke, Pak. Oke. Terus saya belum lagi. Ini 3 titik berapa tadi? 5 ya, sekarang 6 ya. 3.6. Ini sudah ada namanya ya kan. Ini sudah ada kompetensi dasarnya. Sudah cukup baik. Ya, ada siapa ini? Ismida dan EKR nih. Oke. Pembagiannya berapa ini? 3-3 ya? Iya. Iya, Pak, 33. Iya, Pak. Oke. Oke, ini sudah cukup baik. Oke. Judulnya juga sudah diganti. Oke, ini tinggal nanti dilanjutkan. Terus 3.6 ini ya. 3.6, 3.7 ya sekarang ya. Siapa nih PC-nya 3.7? Saya Pak Aski. Oke, pembagiannya gimana? Sama Rohmatul. Dua-dua Pak. ya? Ya. Oke. Oke. Sudah dibuat 3.8, saya lihat lagi. Ini kelas 9 ya. Ini siapa PC-nya? Saya sama Niken, Pak. Oke. Siap, Pak. Nah,
ini itu di sini kan ada topik tugas harian dan sebagainya. Ini bukan topik ya. Ini adalah bagian dari topiknya. Jelas ya? Jadi tidak perlu nanti membuat topik baru tentang tugas gitu, tidak perlu. Karena nanti tugasnya masuk di topik itu gitu loh. Iya Pak, soalnya mengikuti yang ada di buku guru, nanti diganti. Oke. Ya, jadi topiknya itu kan topik bahasanya. Nah, topik itu isinya bahan ajar, isinya nanti ada kuis misalkan, nanti ada diskusi, nanti ada tugas. Ini judulnya belum diganti, bisa diganti sesuai materinya apa. Oke, begitu ya. Niken dan siapa? Ini biasanya? Gracia Pak. Gracia, oke. Oke, terus selanjutnya 3.9-nya siapa nih? Oke, efek rumah kaca ini sudah ada, tinggal judulnya ini diganti. Ini belum ada ini. Pemanasan global. Pembagiannya ini siapa ini? Ide-nya efek rumah kaca? Mohon maaf Pak, pembagiannya itu ada saya Rano Adila Rahman sama Muhammad Baharudin Yusuf Pak. Dan untuk pembagiannya itu saya dapat efek rumah kaca, pengertian pemanasan global, dan untuk Baharudin Yusuf itu ada penyebab dan dampak pemanasan global, dan untuk usaha-usahanya nanti sepertinya nanti bisa dikerjasama bagi dua Pak. Terima kasih. Nah ini jadi nanti karena individu jadi tidak ada yang bagi dua, jadi nanti dijadikan 6 bab atau 4 bab gitu Mas Ranu. Misalkan Ya, Pak. dampak dan usaha menanggulangi kan gitu bisa jadi satu misalkan. Itu ya. Oke, selanjutnya 3.10. Oh, ini siapa nih? PJ-nya? Farida dan Francisca, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Pas ya, 3 ya. Nanti judulnya bisa diganti. Judul kelasnya. Oke, terus 3.11. Siapa nih 3.11? 1, 2, 3. Arun dan Syauki, Pak. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya. Oke, nanti judulnya bisa diganti ininya. Materinya apa ini? General materinya. Ganti. Judulnya ini bisa diganti. Oke, begitu. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan pembagian tugasnya? Ada? Jelas ya? Jadi kalau bisa sama ya, kalau nggak 2 bab, 2 subbab, 2 subbab, 1 subbab, 1 subbab, atau 3 subbab, 3 subbab ya. Nanti bisa dibagi sendiri. Nah, oke, saya akan coba perlihatkan kursus saya yang tadi saya buat ya. Yaitu tentang media dan teknologi pembelajaran IPA. Nah, ini kursus saya ya. Nah, ini saya judulnya kuliah online karena headline saya sudah ada tulisan mata kuliahnya. Ini deskripsinya. Nah, ini judul 1 saya kuliah pendahuluan gini ya. Kuliah pendahuluan ini topiknya, ini deskripsinya. Kemudian di sini ada yang pertama video conference. Nah, video conference itu artinya nanti kalau saya klik di sini, saya klik begitu, nanti akan muncul seperti ini. Muncul Zoom, kemudian saya klik launch. Kalau saya klik launch, nanti saya akan masuk ke aplikasi Zoom-nya. Nah, oke, open Zoom ya. Jadi Zoom-nya itu tidak lewat WA, ya kan? Harusnya kan nggak lewat WA, tapi lewat LMS gitu. Jadi semua termanajemen lewat LMS. Oke, saya back lagi. Oke, kemudian di sini ada bahan tayang materi. Nah, bisa tampak ya?
Nah, bahan tayang materi, ada saya tulis, mahasiswa semua silahkan simak bahan tayang materi berikut. Nanti di sini mahasiswa bisa langsung memplay bahan tayang materinya. Oke. Jadi nanti materinya langsung muncul di LMS-nya ini. Terus yang ketiga ini ada video. Nah, ini contoh pembuatan alat peraga. Nah, ini videonya bisa langsung di-play di LMS-nya tanpa harus ngeklik link kemudian masuk ke YouTube. Ya, jadi langsung di-embed, namanya di-embed ini ya. Di-embed dia masuk di LMS-nya. Nah, itu nanti akan kita lakukan. Jadi nanti teman-teman hari ini adalah di masing-masing subbab itu yang pertama membuat link video conference. Boleh Jmeet, boleh Jmeet, boleh Zoom ya kan, atau apa terserah, atau Microsoft Teams juga boleh. Intinya di sini kalau diklik nanti langsung masuk ke Zoom-nya. Kemudian nanti mengupload dan tayang itu berarti PPT. Nah, karena saya minta teman-teman menyiapkan PDF, potongan buku, nanti juga mengupload PDF-nya. Terus juga ada video. Oke, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti apa ya? Oke. Nah, caranya seperti apa? Maka di sini saya akan tutorialkan. Tutorialkan caranya. Di sini saya mau buat yang kedua, topik kedua. Topik kedua adalah misalkan kalau mata kuliah saya itu misalkan definisi peran fungsi dan klasifikasi media pembelajaran dan IPA ini ya. Oke. Topiknya adalah definisi peran fungsi klasifikasi media pembelajaran IPA. Begitu itu untuk topiknya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan deskripsinya. Deskripsinya seperti apa? Oke, saya stop share dulu, saya cari deskripsi saya. Deskripsi materinya dulu ya. Saya pakai yang di Spadadiki saja, yang sudah ada materialnya. Oke, saya coba ini tak download dulu ya. Bisa di-download ini. Oke, saya download dulu materinya. Oke, saya sambil buka drive saya. Drive. File dulu, saya mau buka drive saya untuk mengupload materinya. Jadi materinya itu atau bahan ajarnya itu tidak diunggah di Elena atau di Moodle-nya karena nanti akan memberatkan server, tapi diunggah di drive tertentu.
tergantung kita. Oke, masih loading ya, banyak sekali nih ininya. Aplikasi yang dibuka, jadi masih loading ya, banyak. Oke, saya share screen lagi. Ya, di sini. Nah, nanti di sini yang pertama saya mau menambah materi PDF. Berarti saya caranya adalah klik Add on Activity Resource. Klik. Oke, nah sebenarnya di sini teman-teman bisa menambah file. Filenya mana? File. Book ya. Book itu berupa buku. Tapi kalau buku, nanti itu teman-teman harus mengupload di servernya ini. Nanti akan memberatkan LMS. Maka langkah yang paling tepat adalah menguploadnya di Drive, kemudian dari Drive itu nanti bisa ditampilkan di LMS-nya ini. Oke, berarti saya pilih yang page. Page itu artinya halaman lain ya, halaman lain. Oke, di sini saya tulis bahan ajar. Bahan ajar, judulnya bahan ajar materi. Nah, oke, sementara karena saya belum punya ininya, page-nya begitu. Nah, caranya untuk mengisi page ini, isinya apa dan sebagainya, kita pilih page-nya, lokasi page-nya. Oke, saya punya drive di sini. Bisa nampak ya di drive saya. Oke, saya cari folder. Teman-teman nanti bikin folder sendiri ya, biar enak gitu. Ini folder saya masih banyak begitu. Ini folder kerjaan lain. Oke, di sini saya mau klik yang lain-lain saja nih. Untuk yang tidak ada kategorinya misalkan. Ini saya pilih upload file. Ini di drive saya ya, di drive teman-teman nanti bisa. Nah, ini saya pilih yang tadi saya sudah download gitu. Materinya buku ajar ini ya, isi pengembangan media ini materi yang sudah saya potong dari buku media saya. Saya open. Nah, nunggu proses upload atau unggahnya, sudah diunggah. Itu kita double klik, kita buka. Nah, kita buka, ini adalah materi unggahnya ya, bentuk PDF. Ya, bahan ajar bentuk PDF-nya. Nah, kemudian kita mau embed di model kita atau di LMS kita. Berarti kita harus di sini klik, kemudian di sini ada Open in New Window. Open in New Window, kita klik saja. Oke. Nah, setelah kita klik, di sini nanti akan tampak lagi sama, tampilan yang sama PDF-nya. Kemudian kita klik titik 3 lagi, kita klik embed item. Embed item. Nah, di sini ada alamat embednya. Alamat embednya ini berbentuk kode HTML. Nah, teman-teman sudah belajar kode HTML-nya di mata kuliah komputasi IPA. Saya kira teman-teman sudah sedikit belajar di sini. Kita blok saja, kemudian kita copy. Kita copy, kemudian kita kembali ke kurs kita atau kelas kita di topik tadi ya, di page ya. Kita add page. Kemudian kita pilih klik di sini, tanda panah ke bawah, terus kita pilih kode yang kurung ini adalah kode HTML. Jadi kita tidak bisa mengcopy langsung karena tadi kodenya berupa kode HTML, maka kita harus menjadikan format halaman ini kode HTML. Berarti kita klik yang ini, klik HTML ini, kita klik, nah, maka akan muncul kode HTML ini. Caranya kita blok saja, terus kita paste
tadi hasil kopinya. Nah, ini adalah hasil kopi tadi embed-nya. Nah, cara menampilkannya gimana? Kode HTML-nya ini kita klik lagi. Nah, kita klik lagi nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, halaman bisa dilihat ya, ini adalah halaman berupa embed dari PDF-nya. Terus kita klik di sini agar center, agar bagus ya. Terserah nanti mau center atau rata kiri juga boleh nih style, tapi kalau saya suka center ya. Kita klik di sini, kemudian kita bikin center. Itu. Nah, ini adalah hasil dari embed-nya. Kemudian di bagian klik display description kita checklist. Display description on course kita checklist. Kemudian di bagian page content sama, kita copy kode tadi. Caranya kita klik HTML ini, kemudian kita blok semua, kita copy lagi. Terus kita klik yang bagian sini juga lagi, kemudian kita klik kode HTML lagi, terus kita paste di sini. Kemudian kita klik HTML lagi. Nah, maka nanti dia akan sama center ya. Oke, kita mau nampilkan, oke. Ini. Itu. Kemudian ini untuk settingan menampilkan embed atau buku ajar berupa PDF. Terus di sini kita klik appearance. Appearance itu penampilan. Biasanya ini bisa disetting modulnya ya. Modulnya disetting itu dia terbatas akses untuk apa. Nah, di sini nanti ada pilihan terbatas aksesnya. Activity completion bisa. Nah, ini untuk kalau diklik nanti ada aktivitas completion dari siswa untuk kalau mengklik berarti dia tercatat ya, tercatat untuk activity completion-nya. Nah, di sini bisa dibatasi kira-kira mau kapan ya kan? Expect completed on. Jadi ini akan diakses siswa kapan. Nah, itu bisa dibatasi seperti ini. Ini juga ada appearance. Nah, ini biasa settingan biasa. Ini juga bisa disetting gitu ya. Nanti bisa dipelajari begitu. Kemudian kalau sudah selesai, klik save and return to course. Klik. Oke, kita lihat. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah bahan materi kita. Bahan ajar materi untuk yang PDF. Nah, nanti siswa itu bisa men-scroll sendiri di LMS-nya masing-masing. Nah, gitu caranya. Baik, itu untuk hari ini untuk PDF ya. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Silakan, ada yang mau bertanya? Gampang apa susah? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi dari modul yang saya cari itu kan apa ya, Pak? Kayak PDF-nya itu lompat-lompat, lompat-lompat gitu loh, Pak. Nah, kalau seandainya dari PDF yang buku saya itu saya ketik ulang, terus saya PDF kan itu bisa nggak, Pak? Ya nggak apa-apa kalau tidak repot. Boleh-boleh saja. Intinya tuh kayak benar-benar kayak kepotong gitu loh, Pak. Kayak misalnya judul terus baru beberapa kalimat langsung udah halaman lain. Nah, takut saya kan nggak rapi gitu ya, Pak. Kalau misalnya di screenshot terus kayak dipotong-potong gitu. Nah, ya menurut saya lebih baik diketik ulang gitu, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah bagus kalau diketik ulang gitu kan. Oke, berarti itu membuat bukunya tidak bagus ya, karena harusnya kan bab itu kan ada di atas toh. Nah, biasanya kalau kepotong-potong itu, nah ini kan saya satu bab misalkan kan. Oke, ya nanti nggak masalah ya. Boleh diketik ulang, boleh di copy paste, boleh ya, terserah. Itu teknis teman-teman. Intinya teman-teman di sini belajar untuk mengunggah, menyediakan konten PDF di LMS ya, sebagai LMS. Nah, ini
inilah yang dilakukan oleh dosen-dosen setiap hari ya. Jadi mengunggah, mengatur begitu yang ada di Elena. Jadi biar tampak seperti ini. Kalau mau mudah sebenarnya tinggal upload file. Tapi kalau upload file nanti membebani server UNES kalau di Elena itu. Jadi kalau saya sih suka seperti ini. Jadi ini yang dibebani adalah servernya Google, nggak masalah. Kita sudah punya email Google yang tidak terbatas drive-nya. Ya terserah ya kan, kita sudah langganan, sudah bayar mahal-mahal, maksudnya nggak dimanfaatkan. Ini untuk materi, ini untuk ininya. Cara mengunggah, nah, biar agak interaktif, maka di sini harus saya edit ya, saya edit setting. Oke, maka di sini sebelum PDF-nya ini kita kasih semacam pengantar ya, semacam kata-kata ya kan. Jadi semacam kata-kata, misalkan mahasiswa selamat pagi gitu ya. Pagi mahasiswa semua. Hari ini kita akan belajar tentang definisi, terus peran, fungsi, dan klasifikasi media pembelajaran IPA. Silahkan disimak bahan ajar berikut ini. Nah, ini bisa saya rata kiri lagi ya. Oke. Nah, ini kita save lagi. Save and return to course. Jadi nanti di sini akan ada kata-katanya. Selamat pagi mahasiswa semua dan sebagainya. Jadi biar walaupun sebenarnya nggak dibaca ya, kalau mahasiswa kan nggak dibaca ya. Wah, ini nggak penting ini ada kata-kata. Cuma kalau dalam konteks pembelajaran maka tidak bisa kita langsung kasih materi, tapi harus ada kata-katanya dulu kan. Coba kalau teman-teman jadi guru, masuk langsung ke kelas terus ngomong peran dan fungsi media pembelajaran adalah A, B, C gitu kan enggak. Kan tetap harus ada selamat pagi gitu. Bagaimana kabarnya itu kan sebagai greeting atau sebagai introduction ya kan. Nah, itu perlu kalau full daring itu kan ya harus seperti itu juga. Jadi di LMS itu juga harus ada kata-katanya, tidak hanya langsung materi gitu kan. Jadi kan kalau materi seperti teman-teman di kelas itu langsung masuk kelas, PPT ditolokkan, komputer langsung gaya adalah gitu kan. Nah, coba kamu apa itu gaya? Nah, langsung kayak gitu berarti nanti. Ya, itu bukan seperti itu. Jadi tetap harus ada pengantarnya. Walaupun mungkin kalau mahasiswa ya nggak dibaca mungkin apa langsung materinya aja gitu. Bahkan langsung tugasnya aja. Yang penting kan tugasnya, materinya nggak penting ya. Yang penting bisa ngerjain tugas ya. Materinya nggak penting ya. Mahasiswa pinter ya. Soalnya saya cermati itu aktivitas log ya kan. Itu kadang materinya itu oke, misalkan 24 mahasiswa ya kan. Yang ngumpulin tugas 24, tapi yang membaca materi cuma 19. Nah, berarti yang 5 itu nggak baca materi. Saya nggak tahu, mungkin dia sudah punya ilmu laduni ya, sudah punya ilmu dari sananya gitu, kemudian bisa ngerjain tugas ya kan. Sebenarnya bisa dicek gitu kan, teman-teman itu nanti di akhir kita akan lihat ya, nanti di akhir perkuliahan ya, mungkin nanti sama Barka kita bisa melihat log atau aktivitas mahasiswa itu ngapain aja. Nah, dari LMS ini. Jadi teman-teman tuh teramati, misalkan Francisca ini ternyata membaca materi apa enggak. Nah, itu bisa dilihat. Baca materinya berapa, ngekliknya itu berapa menit gitu. Kalau untuk cuma activity completion kan cukup kewajibannya ngeklik gitu ya. Nanti sudah tercentang sendiri. Itu bisa dilihat, oh ternyata video pembelajaran yang 40 menit itu cuma diklik, cuma ditampilkan 2 menit. Nah, berarti kan cuma untuk menggugurkan syaratnya kan gitu. Nanti bisa dilihat. Harusnya bisa dilihat. Kalau mau detail ya nilainya begitu bisa dilihat ya. Cuma kan
Kalau begitu ya nanti kita terlalu ini ya, terlalu bahasanya ayil kalau bahasa apa ya? Bahasanya ayil. Jadi terlalu detail nanti malah nggak disukai mahasiswa ya. Nggak disukai mahasiswa jadinya malah nilainya jelek semua nanti. Oh nilainya jelek ini kenapa? Kamu nggak pernah ikut kuliah. Lo kok tahu Pak? Itu materi Elena nggak pernah dibaca ya. Berarti kan nggak ikut kuliah, ngerjain tugas toh. Bisa sebenarnya kan begitu. Kalau mau ideal, tapi kan kalau ideal ya susah ya. Malah ideal malah susah. Oke, itu untuk menambah apa tadi? Menambah apa? Ini menambah apa? Buku ajar berupa PDF. Baik, selanjutnya adalah kita mau menambah materi PPT, materi PPT. Materi PPT. Caranya sama, jadi di sini kita klik sama, kemudian kita pakai page juga, page. Pakai page, mana page lagi, karena PPT-nya juga kita unggah di Drive ya, biar tidak membebani server gitu. Ini judulnya bahan tayang. Nah, bahan tayang itu berarti yang ditayangkan, bukan buku ajar ya, bahan tayang. Atau salin dia gini ya, boleh. Tapi kalau SMP nggak mudeng salin dia, ya udah bahan tayang materi. Nah, ini ya gimana ngisinya? Kita punya misalkan PPT. PPT-nya apa ya? Saya punya PPT enggak ya? Ini PPT-nya ini oh, TIPEK kok. Micro teaching ini. Saya punya PPT enggak ya? PPT media kayaknya di Elena. Oke, saya contohnya pakai PPT ini enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, enggak harus media ya. Nanti saya nyiapin lagi. Kayaknya harus ngupload. Nah, ini PPT-nya ini misalkan ya. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik open with Google Slide. Oke, open with Google Slide. Sambil menunggu. Nah, ini sudah tampak PPT-nya. Oke, terus di sini kita klik file. Terus kita klik publish to the web. Klik. Oke, terus kita klik embed. Nah, embed. Nah, di sini embednya teman-teman boleh mencari ukuran. Ukurannya apa yang pas. Mau small, mau medium, mau large. Ini teman-teman milih sendiri. Kira-kira yang cocok nanti dicoba-coba mau yang mana. Oke. Mau yang small itu 640 kali 389 dan sebagainya. Oke, saya pilih yang small saja. Small ini every 3 second ini adalah untuk pergantian slide-nya. Ini bisa disetting. Kemudian saya klik publish. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ini adalah alamat HTML-nya atau bahasa HTML-nya. Kita klik, kanan kita copy. Sama caranya, kita kembali ke course kita, terus kita klik tanda panah ke bawah, kita klik kode HTML, terus kita hapus, kita paste. Nah, kemudian setelah itu kita kembalikan lagi. Oke. Nah, biar center, kita klik saja center. Nah, sama, terus sama yang ini juga biar sama-sama center, berarti yang saya blok adalah yang kode HTML di sini. Kita copy, Ctrl+C, terus kita klik bawah ini, kemudian kita klik kode HTML, kita blok, kemudian kita paste. Kita tampilkan lagi kode HTML-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Sama. Terus kita klik display description on the course page. Jangan lupa dicentang. Ini settingannya bisa disetting nanti. Kemudian kita klik. Nah, unwritten. Maka nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Yang bawah ini ya.
Nah, ini adalah yang pertama adalah bahan ajarnya, bentuk PDF. Yang bagian kedua adalah PPT-nya, bahan tayang materi. Nah, itu teman-teman nanti jangan lupa dikasih pengantar ya kan. Pengantar kata-katanya boleh. Oke, terus kita yang ketiga, kita nanti akan membuat link video conference. Link video conference. Caranya seperti apa? Sama kita add activity, kemudian kita pilih eksternal mana ya? External tool. External tool maksudnya tools luar gitu ya, bisa Zoom dan lain-lain gitu ya. Kita klik external tool. Nah, kemudian kita nama aktivitasnya apa? Kalau kuliah berarti kuliah misalkan ya. Kuliah video conference. Nanti misalkan apa? Terus URL-nya taruh di sini URL Zoom-nya. Nah, saya cari di WA. Tadi mana ya? WA-nya udah tak tutup. Oke, saya stop sendiri. Saya mau cari WA aja. Nanti video. Oke, saya ini aja wes, pakai Zoom aja. Saya WA kan ada ya. Ininya bisa di-copy ke chat, link Zoom tadi. Biar saya nggak cari-cari link Zoom yang ini untuk hari ini. Ini contoh saja ya. Yang di grup WA bisa di-copy ke chat ya. Oke, terima kasih Christina. Saya copy. Oke, saya share screen lagi ke sini. Share screen. Sudah tampak belum share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, nah eksternal tool-nya kita paste di sini. Nah, ini adalah alamat Zoom-nya. Boleh Jmeet, boleh Webex, boleh tergantung teman-teman pengennya apa. Kemudian kita save and to course. Oke, di sini bisa diakses kapan, diatur aksesnya kapan gitu ya, biar oke. Nah, di sini adalah sudah muncul satu pekerjaan lagi adalah kuliah Vicon. Nanti kalau kita klik gitu ya, nanti akan masuk ke halaman Zoom-nya. Nah, nanti loading masih ya, biasa jaringan. Nah, nanti akan ada ini open Zoom meeting ya kan. Saya akan masuk ke Zoom meeting yang tadi sudah kita beri. Kita back lagi. Oke, cancel-nya. Oke, kita kembali lagi ke kuliahnya. Berarti kita kuliah ke ini definisi media lagi. Oke, itu untuk menambah video conference. Selanjutnya kita mau menambah video YouTube. Video YouTube seperti apa? Caranya sama dengan tadi, cuma yang kita embed adalah YouTube-nya. Kita add lagi, kita pilih page lagi. Mana page? Sama. Nah, terus di sini misalkan saya mau kasih videonya adalah video kuliah tamu dari tamu UTM. Nah, video kuliah tamu misalkan ya. Berarti ini caranya kita ke YouTube. Ini saya sudah sediakan link YouTube-nya. Bisa dilihat ya di screen begitu. Nah, ini bukan linknya yang kita copy, tapi di sini kita klik share. Di bawah ada ini kita stop dulu ya. Kita klik share, terus di sini kita klik embed. Nah, di sini kita klik embed. Oke, kemudian kita copy yang di sini. Copy. Nah, kemudian di sini sama di course-nya, sama kita klik tanda bawah, kita klik HTML, kita hapus, kemudian kita paste, Ctrl oke. Oke, ini ya, ini videonya. Terus kita
center misalkan. Kalau saya suka center, teman-teman ini fleksibel. Kalau nggak suka center ya nggak apa-apa gitu. Kita klik lagi, ya kita klik kode HTML, kemudian kita paste, terus kita center lagi boleh. Nah seperti ini. Jangan lupa dicentang display description on the course. Terus kemudian kita save. Nah, kita save lagi. Maka nanti akan muncul video di sini. Jadi kita sudah punya bahan ajar materi, sudah punya bahan tayang, sudah punya link video conference-nya, kemudian sudah punya video pembelajarannya. Oke, nah pertemuan ini hari ini sampai minggu depan, sebelum lanjut ya minggu depan, 1 minggu ini teman-teman adalah melengkapi ini tugasnya. Melengkapi ini yaitu bahan ajar PDF, bahan tayang berupa PPT, kemudian video, kemudian ada link video conference. Seperti itu. Oke, kemudian nanti akan saya beri ruang di Elena. Nanti teman-teman tugasnya mengumpulkan screenshot hasil ininya. Karena kita kan UNES pakai Elena ya. Walaupun saya sudah bisa mengecek teman-teman sudah mengerjakan belum dari modulnya ini. Cuma kan agar bisa dimonitoring oleh UNES, tetap saya beri tugasnya di Elena. Jadi nanti di Elena screenshot hasil dari proyek teman-teman ini. Membuat bahan ajar, PDF, bahan presentasi, kemudian video conference Zoom atau Jmeet, kemudian di sini video kuliah, video ini ya, video pembelajarannya terserah yang nyambung dengan materinya. Boleh video fenomena, boleh tergantung. Terserah ininya teman-teman nanti mencari sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk minggu depan itu kan kita melengkapi kayak bahan ajarnya sama semua videonya yang sudah dijelaskan hari ini ya, Pak. Nah, itu tuh pada semua subbab atau satu subbab dulu ya, Pak? Satu subbab nggak apa-apa, satu subbab dulu nggak apa-apa. Nanti kan intinya sampai akhir semester itu teman-teman sudah lengkap semua gitu ya. Oh baik Pak, jadi paling tidak sudah diisi satu subbab gitu ya Pak? Ya, nanti minggu depan saya minta tunjukkan gitu. Jadi misalkan ASKI coba tunjukkan modelnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, jangan lupa dikasih pengantar ya. Kalau mau kasih header gini bagus, fotonya gitu ya. Biar tahu ini kan Buniken tuh yang mana kan nanti kan siswa kan tahu gitu kan. Oh, kemudian dikasih pengantar gitu kan. Kayak anak-anakku yang ganteng-ganteng gitu kan. Gimana? Boring nggak kuliah daring gitu? Ibu juga boring loh, ibu pengen ketemu gitu kan. Dan begitu atau gimana ya kan terserah. Dikasih kompetensi dasar sama tujuan pembelajaran itu lebih bagus. Nah, untuk yang header ini nanti kelompok ya, kelompok maksudnya terserah nanti yang buat siapa, tapi ini kan headernya itu hanya untuk satu kelasnya itu. Jadi nanti satu bab ya. Jadi nanti bisa koordinasi siapa yang mengisi, ya kan. Kalau gini kan jelas ya mahasiswa tahu, oh saya tuh kuliah ini mau nanti isinya ini, terus capaian pembelajarannya ini. Walaupun saya yakin mahasiswa nggak baca nggak mahasiswa kalau dikasih gini. Tidak Pak. Oh, tidak. Kalau deskripsi. Oke, tidak baca. Tapi itu adalah bukan aturan ya, tapi bahasanya apa ya? Jadi kalau kita menyajikan kuliah gitu kan yang bagus gitu atau menyajikan pembelajaran itu kan ada persepsinya dulu ya kan. Ada apa namanya menyampaikan tujuan pembelajaran. Nanti kan teman-teman di micro teaching akan diajari itu ya. Menyampaikan pembelajaran dulu, menyapa dulu gitu kan. Enggak mungkin. Jadi hal-hal yang mungkin kalau saya di WA gitu ya, selamat pagi gitu-gitu itu dimasukkan ke modelnya ini sehingga model ini itu benar-benar itu memfasilitasi pembelajaran e-learning tadi. Jadi pembelajarannya benar-benar ada gitu ya. Di situ ada kata-katanya gitu. Jadi lebih terkesan bahwa ini pembelajaran bukan hanya
kumpulan materi seperti itu. Nah ini misalnya saya kasih deskripsi gitu. Ini. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya silakan, Diki. Untuk header di Moodle-nya itu kalau boleh tahu biar ukurannya pas itu panjang lebarnya berapa Pak ukurannya Pak? Oh saya nggak tahu. Saya nyoba-nyoba Mas Diki. Nanti akan coba-coba dicari sendiri ya. Dicari sendiri kira-kira berapa gitu ya. Yang pas berapa saya nggak tahu ini pasnya berapa ya kan, settingannya ini saya nyoba 3 kali ini bisa gitu, saya lupa tapi ukuran saya berapa. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti dicoba-coba, kalau kecilan ya tinggal dibesarin ya kan, di Canva-nya kan bisa ya, nanti dipas-pasin ya kan, boleh. Ada lagi pertanyaan? Nah, nanti kalau teman-teman karena ini nanti di sini deskripsinya itu karena ini teman-teman pembagian materinya beda-beda, jadi nanti di sini dikasih ya. Kuliah pendahuluan misalkan di sini sebelum ada deskripsi ada oleh Francisca gitu ya. Jadi nanti saya tahu oh itu PJ-nya Francisca. Jelas ya? Baik. Itu jadi nanti minggu depan silakan melengkapi bahan ajar minimal 1 bab itu sudah dilengkapi sambil nanti tetap akan berproses nanti ketika sampai akhir semester. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara apa? Bagaimana cara untuk menambahkan forum diskusi. Nah, jadi nanti selain menyiapkan bahan ajar itu melengkapi, juga teman-teman menyiapkan topik diskusi. Boleh 1, boleh 2. Jadi 1 aja cukup, topik diskusi untuk 1 subbab. Nanti disiapkan ya pertanyaan atau topik diskusi, nanti kita akan menambahkan forum itu. Forum di Moodle kita. Forum itu diskusi ya, topik diskusi. Nanti juga kita akan belajar tentang cara menambah siswa. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang cara menambah siswa di kelas kita. Nah, jadi kelas kita itu guru bisa menambah siswa. Siswanya nanti akan mereply forum diskusinya. Nah, jadi begitu. Jadi nanti kita akan simulasi ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru. Gitu. Nah, jadi nanti untuk komtingnya siapa di sini? Siapa komtingnya? Pandu, Pak. Oke, Pandu. Pandu nanti membagi 1 KD-nya itu, 1 KD itu diisi 5 siswa, Mas Pandu. Iya, Pak. Jadi nanti Mas Pandu bikin list di Excel atau di mana terserah. Jadi KD 1, 3.1 itu siswanya siapa? KD 3.2 siswanya siapa? Dan siswanya tuh boleh acak terserah, 1 siswa ya boleh kemanapun. Intinya gimana caranya dibagi rata, dan ketika sudah jadi guru di KD tersebut tidak boleh jadi siswa. Jelas Mas Pandu? Iya, Pak. Nah, jadi nanti tugasnya komting membuat itu skema pembagian siswa. Jadi misalkan Niken ini KD berapa, Mbak Niken? 3.8, Pak. Oke, Mbak Niken sama Mbak siapa tadi? Gracia, benar? Iya, Pak. Nah, Niken sama Gracia ini 3.8. Maka nanti Niken sama Gracia tidak jadi siswa di 3.8, tapi jadi guru. Nanti siswanya siapa? Misalkan Pandu, Rifki, Aski, Nurlailita gitu ya. Nanti dibagi rata kira-kira seperti apa. 1 KD itu diisi 5 siswa. Nah, nanti siswanya itu nanti akan digunakan ke depan, ngerjain kuis, ya kan, kemudian ngerjain soal isai, reply forum diskusi, nanti akan ada simulasi seperti itu. Oke, jadi tugasnya jelas ya. Yang pertama adalah melengkapi bahan ajar tadi, diunggah semua di Moodle, menyiapkan bahan topik diskusi, terserah mau ditulis di kertas boleh, dimanapun intinya ada 1 pertanyaan untuk topik diskusi. Terus kemudian tugasnya untuk komting adalah membagi siswa. 1 siswa itu
satu KD itu 5 siswa. Itu. Pak, Ya. berarti itu nanti siswanya itu ada yang double di KD lain gitu, Pak. Oh enggak, iya, double toh, otomatis double. Ya enggak apa-apa. Disamaratakan gitu aja ya, Pak. Disamaratakan. Jadi misalkan berapa itu? Misalkan kan 24 itu gimana ya? Pakai matematika ya? Silakan sama rata ya. Saya agak mikir. Bisa ya Mas Pandu ya? Iya. Oke. Ya satu siswa 5 kelas ya nggak apa-apa. 5 KD nggak apa-apa. Oke. Oke, begitu Mas Pandu jelas ya? Oke. Kalau jelas, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sebelum saya akhiri. Materinya cuma itu untuk hari ini. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Silakan melanjutkan tugasnya untuk melengkapi modulnya. Kurang lebih maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Pras. Ya.